Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Budi guys. Katanya semoga cepat sembuh Min. Amin. Ini udah lumayan enakan guys, tinggal batuknya yang belum hilang-hilang ya. Makasih dukungannya buat Bang Budi, semoga makin dilancarkan rezekinya. Amin. Di dalam menara, Lo Feng yang memejamkan matanya di hadapan tablet suci. Sebagai orang yang menerima bimbingan pelatihan kondisi mental dari Lei Shen dan Hong, ia sangat menekankan pada hati. Jika seseorang tidak punya nyali untuk menantang kesulitan semacam ini, dia akan selamanya menjadi orang yang tidak berarti. Dan jika seseorang punya nyali dan keyakinan bahkan terhadap rintangan terberat sekalipun, maka dia akan terus mendorong batas kemampuannya dan berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Lo Feng secara alami memilih jalan kedua, memperkuat dunia internal dengan sejumlah besar logam. Sebenarnya, dia telah lama membeli kelompok logam yang dibutuhkan untuk level penguasa sektor. Jelas, di lubuk hatinya, dia telah lama membuat keputusan yang dia butuhkan. Sekarang, banyak yang benar-benar berpikir, aku punya harapan untuk menjadi seorang andaing pejabat atau tingkat kaisar. Namun sedikit yang berani membayangkan bahwa aku akan benar-benar mencapai tingkat Universe Knight. Lo Feng berpikir, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di dunia internal, binatang bertanduk emas berhasil mencapai level penguasa sektor. Klan Musa juga berhasil mencapai level penguasa sektor. Panjang tubuh binatang bertanduk emas itu telah mencapai 100 km. Saat ia melebarkan sayapnya, ia dapat dengan mudah menutupi kota-kota super di bumi. Dalam sekejap mata, ia dapat terbang mengelilingi seluruh planet. Bagi makhluk yang absolut seperti itu, sebuah planet terlalu kecil, tempat tinggalnya adalah ruang semesta. Aliran energi hitam yang bergemuruh mengembun dan membentuk Lo Feng berpakaian hitam. Penguasa sektor bintang bertanduk emas dan Musa Lo Feng berdiri di hamparan rumput. Level penguasa sektor benar-benar berbeda. Musa Lo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Level penguasa sektor adalah waktu di mana kekuatan seseorang akan melonjak besar. Ini juga mengapa banyak yang memilih untuk bertahan di level penguasa sektor untuk waktu yang lama tanpa terburu-buru untuk mencapai terobosan. Seperti penguasa sektor Luo atau Guru Hong, dia telah bertahan begitu lama di level penguasa sektor. Namun, saat masa hidupnya hampir berakhir, menerobos ke Undying menjadi semakin mendesak. Di dalam menara tablet suci yang luas, di hadapan tablet yang agung itu, Lo Feng segera berdiri dan membuka matanya. Aku telah menembus level penguasa sektor, dan aku juga memiliki 2 kolam dunia ganda. Saat aku melepaskan kemampuan menelan, itu akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Binatang bertanduk emas dan anggota klan Musa telah mencapai penguasa sektor level 1. Dari penguasa domain ke penguasa sektor, evolusi kekuatan yang sangat besar memang gila-gilaan. Aku tidak terburu-buru untuk berlatih teknik pengendalian 10.000 jiwa. Setelah aku mempelajari tablet suci ini selama sebulan, hasilnya masih bagus. Aku tidak bisa menyia-nyiakan sebulan ini. Lo Feng sekali lagi memfokuskan matanya pada tablet kristal hijau tua. Sebagian kesadaran Lo Feng terbenam dalam gambar itu. Separuhnya lagi, kesadaran binatang bertanduk emas dan klan Musa telah memasuki sumber alam semesta melalui resonansi energi dunia. Di sumber alam semesta yang misterius, seluruh inti alam semesta primal, tidak ada yang tahu sudah berapa lama keberadaannya. Mereka hanya tahu bahwa pada level penguasa sektor, ini adalah pertama kalinya kesadaran mereka dapat memasuki sumbernya.
Ini terasa sangat menyenangkan. Setengah dari kesadaran Lo Feng tersedot ke daratan tak berujung, yang pada dasarnya hanyalah sebutir pasir di kosmos yang luas. Kesadarannya merasakan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya ruang, dan waktu. Semua jenis hukum yang berbeda, ia merasakan semuanya. Bagaimana mungkin seorang penguasa sektor tidak berkembang dengan cepat? Pemahaman hukum menjadi 100 kali lebih mudah dari sebelumnya. Banyak hal yang tidak dapat kupahami di level universe dan penguasa domain. Setelah menjadi penguasa sektor, aku masih dapat melatihnya hingga mencapai level pengenalan hukum. Saat seseorang mencapai Undying, energi mereka akan mengalami perubahan lagi. Mereka akan memiliki energi abadi yang kuat, namun kesadaran mereka tidak akan mampu lagi beresonansi dengan sumber itu lagi. Lebih kuat tidak serta-merta berarti lebih baik. Yang terbaik adalah yang cocok. Dengan energi dunia, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memahami segala macam hukum. Saat seseorang menjadi Undying, mereka akan membutuhkan triliunan tahun dan masih belum mampu memahami hukum ruang angkasa. Salah satunya karena hukum ruang angkasa semakin sulit menjelang akhir. Yang kedua, pemahaman seorang Undying tidak dapat dibandingkan dengan penguasa sektor. Pada level penguasa sektor, beberapa jenius absolut hanya berlatih selama puluhan ribu tahun, dan pemahaman mereka dapat dibandingkan dengan seorang Undying tingkat kaisar. Akan tetapi, bagi makhluk Undying biasa yang terus-menerus mengalami terobosan, bahkan 100 juta tahun tidak akan cukup baginya untuk mencapai tingkat kaisar. Ini adalah keuntungan dari level penguasa sektor. Banyak orang yang berambisi menolak untuk menembus ke Undying karena alasan ini. Mereka ingin memahami lebih banyak hukum di level penguasa sektor yang memungkinkan mereka memiliki fondasi yang lebih kuat. Dan ketika mereka akhirnya menembus, mereka segera menjadi Undying level pejabat atau bahkan kaisar. Seperti si jenius Kedi yang mampu mengalahkan makhluk Undying tingkat pejabat di level penguasa sektor. Jika dia tidak mati dan berhasil mencapai Undying, saat dia berhasil mencapai level itu, dia akan langsung mencapai level kaisar. Di dalam dunia internal, Musa Lo Feng duduk bersila. Ukiran ruang yang rumit di dalam kristal kehidupannya beriak terus-menerus, menyebabkan kesadaran Musa Lo Feng beresonansi dengan riak hukum ruang karena amplitudenya meningkat puluhan kali lipat. Energi sungai darah. Binatang bertanduk emas itu memicu energinya dari cakar kanan. Ia berevolusi dengan cepat, dan pada saat yang sama muncul gambar kepala dewa binatang, menyebabkan kejelasan hukum asal emasnya meningkat 10 kali lipat. Luo Feng dapat merasakan bahwa mempelajari tablet ini sekarang selama 1 hari sama dengan pekerjaan selama 100 tahun di level penguasa domainnya. Tentu saja, hal utama adalah bahwa menerobos ke level penguasa sektor telah membuat efisiensinya meningkat hingga 100 kali lipat. Luo Feng tenggelam dalam studinya tentang prasasti suci. Bahkan saat ia haus atau lapar, ia tidak berani membuang waktu sedetik pun. Di dalam tempat pelatihan lama di Tanah Suci, si Fan Qi, Kasna, Dylan, dan 5 penguasa sektor semuanya tinggal di sana. Maaf merepotkanmu. Setiap kali kelompok pemuda datang untuk menantang, kamu yang selalu mengurusnya. Dylan tersenyum. Selama 20 hari ini, mereka tidak pernah berhenti, dan itu memang sulit bagimu. Ras tanduk emaskulah yang membuat masalah. Sang tetua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami memiliki terlalu banyak pemuda, dan meskipun kami telah memerintahkan agar tidak ada gangguan, para pemuda ini tetap datang tanpa rasa takut akan kematian. Aku juga tidak bisa menghabisi masa depan rasku. Aku hanya bisa memerintahkan mereka untuk pergi. Maaf karena terus-menerus mengganggu pelatihanmu. Tidak masalah. Dylan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tantangan-tantangan ini tidak ada apa-apanya. Ketua si Fan Qi menggelengkan kepalanya. Yang aku khawatirkan adalah seorang jenius dalam ras ini. Siapa? Tanya Dylan. Itu BQ. Tetua itu berkata dengan sungguh-sungguh.
BQ adalah nomor satu yang tak terbantahkan, dan pemahaman hukum asalnya menurut level manusia seharusnya berada di level jembatan surgawi tingkat ke-10. Para jenius penguasa domain wilayah primal di perusahaan alam semesta virtual berjumlah total 10, yang mana 9 telah melewati level ke-10 dan 1 telah melewati level ke-11. Tidak seorang pun menduga ras tanduk emas juga memiliki kejeniusan seperti itu. Tetua Sivanki menekankan, setelah kekalahan Bechuang, saudaranya Beqiu pasti akan bergegas ke sini. Dengan sifatnya yang sombong dan ganas, dia pasti akan menantang Lo Feng. Dylan mengerutkan kening. Ketika Lo Feng mengalahkan Bechuang sebelumnya, hal itu telah mengejutkan Dylan. Dylan bahkan diam-diam memberitahu Kaisar Sejatian tentang hal itu. Jika Yang Mulia bertemu Beqiu, dia mungkin akan kalah. Dylan berpikir perbedaan antara level 9 dan 10 sangatlah jelas, dan waktu pelatihannya terlalu singkat. Saat mereka berdua mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan energi yang kuat. Mereka semua terkejut. Di kejauhan, di dalam menara megah setinggi lebih dari 100 km, ada energi hukum yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh area. Ukiran emas beredar di sekitar, dan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh menara emas menjadi sangat mencolok. Energi hukum yang kuat membuat orang menggigil. Sumber hukum sedang turun. Tetua dan Dylan saling bertukar pandang dengan kaget. Mereka sangat jelas dengan pemandangan ini. Selain penjaga, hanya ada Yang Mulia Lo Feng di dalam menara sekarang. Mata tetua itu juga berbinar. Dan sekarang sumber hukum turun. Itu adalah hukum emas tanpa diragukan lagi. Yang Mulia Lo Feng telah dikenali oleh hukum emas. Kasna terkejut. Lo Feng itu, dia hanya setingkat penguasa domain. Dylan menatap menara di kejauhan, sangat gembira sambil mengangguk dan berpikir, aku harus segera memberitahu Grandmaster. Apakah kejeniusan manusia telah memperoleh pengakuan hukum? Penguasa domain level 9, dan dia sudah memperoleh pengakuan hukum. Sepertinya dalam hal hukum emas, dia sudah mencapai level yang sangat tinggi. Banyak prajurit di Tanah Suci menatap menara emas yang megah itu. Di dalam menara, Lo Feng berdiri diam di depan prastasi hijau tua. Matanya menatap gambar iblis yang melolong. Tetesan emas muncul di atas kepala Lo Feng dan turun. Tetesan emas itu mendarat tepat di kepalanya, melewati tubuhnya seolah-olah tidak ada apa-apa. Setelah itu, tetesan emas itu mendarat di inti utamanya dan melewatinya juga. Pada akhirnya, tetesan emas ini mendarat di mutiara asalnya. Mutiara asal adalah perpaduan jiwa dan energi genetik untuk tingkat penguasa domain. Ini adalah inti energi Lo Feng dan juga inti jiwanya. Pada saat ini, Lo Feng secara resmi diakui oleh hukum emas. Di dahinya, jejak bilah emas perlahan muncul dan jejak ini beriak dengan kekuatan yang membuat orang bergidik. Ini adalah tanda pengakuan hukum. Bersamaan dengan itu, jejak bilah emas besar juga muncul di dahi binatang bertanduk emas itu juga. Aku tidak menyangka pemahaman hukum emasku sudah mencapai tingkat pengenalan. Lo Feng tersenyum. Sekarang setelah aku memperoleh pengakuan, maka kesadaranku seharusnya bisa memasuki lautan hukum. Dia mengirimkan separuh kesadarannya dengan cepat meninggalkan daratan luas dan menuju panggilan. Setelah kesadaranku memperoleh pengenalan hukum asal emas, kecepatan pemahaman hukum emasku sekarang tidak lebih lambat dari hukum ruangku. Lo Feng menatap tablet di hadapannya, merasa gembira. Mendapatkan pengenalan hukum berarti bahwa pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pembelajaran tingkat penguasa sektor ratusan kali lebih cepat daripada tingkat penguasa domain. Ditambah lagi, aku berada tepat di depan tablet suci. Pelajaranku selama 1 hari sekarang setara dengan 100 tahun pembelajaran tingkat penguasa domainku. 20 hari sama dengan 2000 tahun. Ini hanyalah perbedaan antara penguasa sektor dan penguasa domain. Di dalam perusahaan alam semesta virtual, anggota penguasa sektor wilayah primal memiliki persaingan yang paling ketat. Banyaknya generasi pertempuran jenius, pertempuran pahlawan, bersama dengan penyerapan elit di seluruh alam semesta, dan lain-lain. Para elit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tingkat penguasa sektor. Namun,
hanya ada 100 penguasa sektor di wilayah primal. Tidak heran, mereka semua sangat mementingkan para jenius tingkat penguasa sektor. Belajar selama sehari sama dengan belajar selama 1 tahun bagi seorang penguasa domain. Dan tablet ini memiliki jalan hukum emas dan ruang. Manfaatnya sangat besar bagiku. Luo Feng menatap tablet itu. Aku masih punya waktu 10 hari. Aku tidak boleh menyia-nyiakan waktuku. Memperoleh pengakuan hukum mengalihkan perhatian Luo Feng selama beberapa menit. Setelah itu dia kembali membenamkan dirinya dalam mempelajari tablet. Waktu telah berlalu. Manusia, waktu belajarmu sudah selesai. Kamu boleh keluar sekarang. Suara penjaga itu menggelegar di telinga dan pikiran Luo Feng. Luo Feng tidak sanggup mengalihkan pandangan dari prasasti suci berwarna hijau tuanan megah ini. Sayang sekali, aku hanya punya waktu sebulan. Efek tablet suci ini padaku bahkan lebih baik daripada tablet 9 alam semesta. Luo Feng berbalik dan pergi mengikuti jalan keluar. Di luar berdiri Dylan, 5 penguasa sektor, si Fan Qi dan Kasna. Luo Feng tersenyum dan mengangguk pada mereka. Setelah itu ekspresinya berubah karena ada sekelompok besar pemuda bertanduk emas yang berkumpul di luar. Manusia Luo Feng, aku ingin menantangmu. Luo Feng mengerutkan kening dan berjalan ke arah Dylan dan kelompoknya sambil berkata, mari kita kembali ke tempat pelatihan terlebih dahulu. Tetua si Fan Qi, aku mengandalkanmu untuk menghadapi kelompok orang gila ini. Setelah itu, Luo Feng membawa Dylan dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan menara prasasti suci. Ia merasa agak lelah saat ini. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng dan kelompoknya mendorong pintu dan masuk. Luo Feng berkata sambil berjalan, Dylan, aku akan merevisi dan meninjau kembali pelajaranku selama 30 hari sebelum menuju menara teknik untuk memilih buku panduan. Setelah itu, dia segera memilih ruangan yang tenang untuk dia belajar. Luo Feng duduk bersila di dalam ruangan. Matanya terpejam saat ia merenungkan hal-hal yang belum sepenuhnya ia pahami tentang tablet itu dan mulai membedah serta membahasnya. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Luo Feng membuka matanya dan tersenyum. Aku sudah selesai mempelajari tablet itu. Waktu belajar selama 30 hari sama dengan waktu belajarnya sendiri di tingkat penguasa sektor selama 8 tahun dan hampir 3000 tahun waktu belajarnya di tingkat penguasa domain. Dan sejak lahir sampai sekarang, Luo Feng bahkan belum berusia 300 tahun. Perkembangannya selama 30 hari ini sangatlah besar. Jenius sejati yang normal, bahkan di level penguasa sektor, akan menghabiskan seluruh rentang hidup 1000 era mereka. Namun, bahkan tidak memahami semua dari 108 keajaiban hukum ruang. Hanya jenius super puncak sejati yang mampu membuang begitu banyak waktu untuk melakukannya. Jenius puncak saat itu yaitu Lian Luo menghabiskan 3000 tahun belajar di kota kekacauan primal dalam hal bakat dengan binatang bertanduk emas dan klan Mosa. Bersama-sama mungkin melampaui bakat jenius super manusia yaitu Lian Luo. Luo Feng keluar dari ruangan dan beberapa siluet segera melintas di depannya. Dylan, 5 penguasa sektor, penatua si Fan Qi dan Kasna muncul. Apakah belajar yang mulia sudah selesai? Dylan tersenyum. Luo Feng mengangguk. Selamat yang mulia. Bagaimana pelajaranmu tentang tablet suci? Tetua si Fan Qi menatapnya. Bagus sekali, kata Luo Feng sambil memuji. Saat ini, hanya dengan pemahaman hukumnya, ia dapat melewati level 9 jembatan surgawi. Saat ia melepaskan amplitudo energi spiritualnya mencapai lebih dari 3200, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika ia mencoba jembatan surgawi, ia bahkan dapat melewati level ke-10. Dalam hal pemahaman hukum saja, ia dapat lulus ujian ke-9. Namun kekuatan tempurnya bahkan dapat melewati peringkat ke-10. Warisan catatan iblis memang benar-benar menguntungkanku. Luo Feng memuji dalam hati. Ayo pergi ke menara teknik, kata Luo Feng. Menara ini memiliki semua contoh manual dari ras tanduk emas dan banyak di antaranya yang unik dan tidak konvensional. Bahkan harta karun manusia kita mungkin tidak memiliki beberapa di antaranya. Dylan tersenyum. Yang mulia harus memilih dengan bijak.
Tentu saja, Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Lo Feng dan kelompoknya menyusuri jalan setapak di dalam tanah suci dan mencapai menara putih yang megah. Lo Feng dan yang lainnya menaiki tangga dan memasuki pintu besar menara tiba di lantai 1. Tingkat pertama ini adalah tingkat penerimaan. Tetua si Fan Ki memperkenalkan. Yang mulia Lo Feng, suara menusuk terdengar. Seorang wanita dari klan Tanduk Emas yang mengenakan baju besi hijau tua berjalan mendekat. Dia membuat Lo Feng merasakan kecantikan yang benar-benar seperti lilin. Yang mulia Lo Feng, aku Ceci, resepsionis di menara teknik ini. Aku sudah lama menerima perintah dari istana sesepuh. Oleh karena itu, kamu dapat memilih salah satu teknik dari sini. Aku mohon bantuannya, Nona Ceci, kata Lo Feng. Yang mulia Lo Feng, kami akan menunggumu di sini. Jangan terburu-buru, pilihlah dengan bijak karena ini adalah kesempatan yang langka, kata tetua si Fan Ki. Baiklah, ayo pergi. Lo Feng menatap Ceci. Ceci berjalan di samping Lo Feng dan dengan cepat mencapai tingkat kedua. Lo Feng melirik dan menarik napas dingin. Ruang di lantai 2 sangatlah besar. Tingginya saja sekitar 100 meter dengan banyak rak buku yang terpisah dan berjarak sama. Meskipun ditata dengan rapi, ruangannya terlalu besar dan setiap rak tingginya 70 hingga 80 meter dan masing-masing rak menyimpan banyak sekali buku. Seluruh level kedua sendiri pastinya memiliki lebih dari 1 juta buku teknik. Lo Feng memandang sekelilingnya. Ia menemukan bahwa setiap buku panduan memiliki harga. Beberapa di antaranya memiliki harga 120 poin kontribusi, beberapa lainnya 388 poin. Yang mulia Lo Feng, Ceci menjelaskan di sampingnya. Buku termahal di level 1 hanya membutuhkan 612 poin kontribusi. Buku termurah di level 2 membutuhkan 612 poin. Harganya akan semakin mahal seiring dengan peningkatan level. Seberapa mahal di level 999? Tanya Lo Feng. Buku termurah di level 999 membutuhkan sekitar 98 juta poin kontribusi dan yang termahal membutuhkan sekitar 1,6 miliar poin. Ceci berkata lagi, tentu saja Yang Mulia Lo Feng dapat memilih salah satu dari mereka. Kalau begitu, mari kita menuju ke tingkat 999. Lo Feng tersenyum. Lo Feng terus-menerus naik tangga bersama Ceci. Semakin tinggi mereka naik, ia melihat semakin sedikit orang dari ras tanduk emas. Ketika ia mencapai lantai 800, ia hanya sesekali melihat satu resepsionis di setiap lantai dan tidak ada anggota klan tanduk emas sama sekali. Ceci berkata, aturan ras tanduk emas kita adalah kamu harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk memasuki setiap level menara teknik. Tanpa poin yang cukup, kamu bahkan tidak bisa naik lebih tinggi. Seperti untuk memasuki level 999, seseorang harus memiliki setidaknya poin yang cukup untuk membeli buku panduan termurah di sana, yang harganya sekitar 98 juta poin. Adapun Yang Mulia, karena kamu dapat membeli buku panduan manapun yang kamu inginkan, kamu tidak memiliki persyaratan seperti itu. Tanpa sadar mereka telah mencapai level 999. Di pintu masuk ada seorang resepsionis. Tugas utamanya adalah memastikan mereka yang membeli buku panduan memiliki poin kontribusi yang cukup. Kedua, dia ada di sana untuk memastikan tidak ada yang merusak buku-buku tersebut. Yang Mulia Manusia Lo Feng, orang tua itu membungkuk di pintu masuk. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Orang tua ini sebenarnya seorang Andaying. Dia juga merupakan anggota resepsionis terkuat di dalam menara teknik ini. Lelaki tua itu menunjuk ke rak-rak di sekitarnya dan berkata, semua buku panduan yang paling berharga dikumpulkan di sini dan totalnya ada 128.120 buku. Luo Feng berjalan di samping rak-rak buku panduan yang tinggi. Ceci berbicara di sampingnya.
Yang mulia Lo Feng, tata letak buku panduan semakin bernilai semakin kita masuk ke dalam. Buku panduan yang ada di area paling dalam membutuhkan poin kontribusi tertinggi, dan buku panduan yang ada di rak paling atas di sudut adalah buku panduan termahal di level ini. Luo Feng tersenyum dan langsung terbang ke sana. Luo Feng melayang di atas rak dan mengambil buku paling mahal untuk dibaca. Nama yang tertera di situ adalah Gold Soul. Apa ini? Biasanya buku panduan paling atas hanya tentang ruang atau waktu. Buku yang khusus membahas hukum emas saja tidak akan sehebat itu. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Karena memahami hukum emas saja hanya akan membuat seseorang menjadi makhluk undying biasa. Dan memahami ruang atau waktu akan memungkinkan seseorang menjadi universe snake yang kuat. Sama seperti seseorang harus melewati level ke-21 jembatan surgawi untuk dianggap telah memahami hukum ruang. Dan jika seseorang tidak mempelajari ruang atau waktu dan hanya bekerja pada emas, kayu dan sebagainya, bahkan jika mereka menjadi undying, mereka hanya akan memiliki kekuatan untuk melewati level ke-10. Tentu saja, hukum-hukum lainnya seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya awalnya mudah, namun langkah terakhirnya sangatlah sulit. Inilah sebabnya mengapa banyak penguasa sektor tidak dapat menembus ranah undying. Inilah sebabnya mengapa penguasa sektor waktu Luo atau Guru Hong tidak memiliki jaminan untuk menembus undying dalam rentang hidup terakhirnya 20.000 tahun. Langkah terakhir sangatlah sulit. Namun, mendapatkan pengakuan hukum jauh lebih mudah, seperti misalnya hukum emas. Sebaliknya, karena seseorang harus melewati level ke-21 untuk dianggap telah memahami hukum ruang. Untuk memperoleh pengakuan hukum ruang puluhan ribu kali lebih sulit daripada hukum emas, dan seseorang harus mencapai level yang sangat tinggi dalam pemahaman masing-masing hukum ini untuk memperoleh pengakuan. Luo Feng membuka buku logam itu dan mulai membaca. Gold Soul atau jiwa emas memiliki total 72 teknik dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Tingkat ke-1 sampai ke-35 dapat digunakan oleh orang di bawah undying. 36 sampai 70 diperuntukkan bagi undying dan universe night. Yang ke-71 dan ke-72 hanya untuk para universe night. Luo Feng melihat penjelasan dari buku panduan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan ini memang mengerikan. Saat ini aku memiliki patung dewa binatang dan buku coretan ruang waktu. Namun ini semua untukku agar dapat memahami hukum. Aku tidak benar-benar memiliki teknik pertempuran. Luo Feng merenung. Dan di puncak penguasa sektor, itu akan menjadi waktu bagiku untuk menciptakan teknikku sendiri. Namun sebelum itu, mempelajari beberapa teknik tingkat puncak akan memperluas wawasanku. Ini akan menjadi salah satu pilihanku. Luo Feng membawa buku ini di lengannya sebelum melanjutkan ke buku lainnya. Dia tidak terburu-buru untuk memastikan pilihannya. Namun, dia segera membaca yang lain untuk memeriksa mana yang lebih cocok, dan akhirnya memilih yang paling luar biasa. Ia berdiri di depan rak buku, dan energi roh tak berwujud terpancar darinya. Sambil membaca ribuan buku panduan, banyak buku panduan yang dibolak-balik bersamaan saat ia terus membaca. Sesi tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut melihat pemandangan itu. Manusia jenius Lo Feng ini memang menakjubkan. Siapa yang memilih buku panduan seperti itu? Membaca beberapa ribu buku sekaligus itu sungguh tak terkendali. Tidak lama setelahnya, Lo Feng membawa 3 buku logam. Sesi tersenyum dan berjalan mendekat. Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Dia melihat buku jiwa emas ke-1 dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Memilih yang paling mahal langsung dari awal. Manusia ini serius. Luo Feng tersenyum dan melihat ketiga buku itu. Nama-nama dari ketiga buku ini semuanya terukir di sampulnya, yaitu Gold Soul, Nansen Armament 36 level, dan Siludo Journal. Harga masing-masing adalah 1,68 miliar poin kontribusi, 910 juta poin, dan 100 juta poin. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Dan yang sungguh membagongkan itu sebenarnya ketika Lo Feng ya mencapai level penguasa sektor,
pemahaman hukumnya meningkat drastis. Ini yang paling penting teman-teman, yang bisa membuat seorang penguasa sektor itu mengakan andaing ya dari tingkatan lompatan hukumnya ya. Dan ya pokoknya Lo Feng tuh banyak harta dan juga teknik ya, jadi bakal mengerikan. Ditunggu di episode selanjutnya. Mimin pamit undur diri, sungguh membagongkan. Terima kasih.